الله وبركاته. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa amma ba'du. Hadirin sidang salat subuh berjamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki hari ke-16 daripada bulan Ramadan, yang mana nanti maghrib kita berarti memasuki hari yang ke-17. Hari yang ke-17 yang biasa kita peringati, hari besar di dalam sejarah umat Islam, yaitu peristiwa turunnya pedoman umat manusia, turunnya pedoman semua alam, aturan pemilik alam ini untuk mengatur semua kemaslahatan daripada dunia dan seisinya ini, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim yang merupakan pedoman semua aspek kehidupan, dari mulai zaman dulu, sekarang, dan yang akan datang, semuanya tercakup di dalam Al-Quran. Pedoman bagi umat Islam, yang mana Al-Quran merupakan salah satu poin yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Bagi siapapun yang masuk ke dalam kubur akan ditanya, wa ma imamuka, apa pedomanmu, apa peganganmu, apa imammu, nu dituturkeun teh naon. Maka orang yang bisa menjawab, Al-Qur'anu imami, Al-Qur'an adalah imamku, Al-Qur'an adalah pedomanku, Al-Qur'an adalah petunjukku, maka dia akan selamat. Sebaliknya, orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, orang yang tidak menggunakan Al-Quran sebagai pegangan hidup, maka dia akan celaka di dunianya dan juga celaka di alam kubur dan juga celaka di akhiratnya. Na'udzubillahi min dzalik. Proses terjadinya Al-Quran berawal daripada keprihatinan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Saat itu menjelang usia 40 tahun Rasulullah, setelah adanya peristiwa Hilful Fudul, peristiwa rusaknya Ka'bah, membangun lagi Ka'bah, memperbaiki Ka'bah, sehingga beliau dijuluki sebagai Al-Amin dan yang lain sebagainya. Beliau melihat bahwasanya kehidupan masyarakat Mekah saat itu benar-benar berada di dalam jahiliyah. Yang kuat memakan yang lemah, yang kaya memakan yang miskin, memperbudak yang miskin. Kemudian kehidupan di dalam beragama pun sungguh sangat carut marut. Di sana kemaksiatan, riba, minum-minuman keras, perjudian, sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Pertukaran, apalagi perbudakan terhadap wanita, perbudakan terhadap perempuan, kaum perempuan sangat dimarginalkan. Bahkan orang tua yang istrinya hamil kemudian melahirkan, ternyata yang lahir itu adalah bayi perempuan, maka mereka akan merasa nista, akan merasa malu di hadapan orang lain, karena perempuan dianggap sebagai sesuatu yang hina, yang tidak berdaya, yang tidak ada kebanggaan padanya. Bahkan kebiasaan mereka, ketika saking malunya mereka, begitu lahir anak perempuan, bayi perempuan, mereka ambil secara sembunyi-sembunyi, mereka bawa keluar, bawa ke padang pasir, kemudian dia menggali kuburan, bayi yang masih hidup tersebut dikubur hidup-hidup. Kemudian di dalam beragama, di dalam ketuhanan pun mereka tidak kalah nistanya, tidak kalah hancurnya. Orang-orang Mekah saat itu dan seluruh Arab saat itu, mereka menjadikan sesembahan mereka itu kepada patung, kepada berhala. Berawal daripada ada seorang yang mengambil patung dari negara Syam, dibawa ke Mekah, kemudian disembah-sembah. Yang lain ngikutin, kemudian mereka di sekeliling Ka'bah itu banyak sekali patung, dan patung yang paling besar daripada 360 patung, Ka'bah itu dikelilingi dengan 360 patung.
Patung yang terbesarnya itu adalah ada 4, yaitu patung Latta, Uzza, Manata, dan Hubbal. Itu keempat patung yang dijadikan sebagai rujukan mereka, yang mana mereka ketika mereka bersumpah, mereka bersumpah dengan menggunakan patung itu, demi Latta, Uzza, demi Latta, Uzza, demi Latta, Uzza. Mereka jadikan patung itu sebagai, mereka yakini ada Allah, mereka yakini Allah itu Tuhan yang pemilik Ka'bah. Tapi mereka jadikan patung itu Latta, Uzza, Manata, Hubbal itu sebagai wasilah, sebagai perantara. Mereka menyembahnya ke situ dengan berdalih, saya menyembahnya Allah, tapi saya jadikan ini sebagai patung ini juga sebagai Tuhan yang lain. Makanya mereka dikatakan sebagai orang-orang yang syirik, musyrik, menyekutukan Allah, meyakini adanya Allah, tapi meyakini juga Latta, Uzza itu juga sebagai Tuhan. Maka kalau ada apa-apa mereka semua kembali kepada Latta, Uzza. Kalau nyembelih, kalau mereka ada masalah, datang ke dekat Ka'bah, kemudian di dekat patung yang mereka yakini. Jadi masing-masing kabilah mempunyai patung tersendiri. Kabilah banyak. Makanya kenapa patung di sekeliling Ka'bah itu banyak saat itu? Karena banyak kabilah. Masing-masing kabilah memiliki patung tersendiri. Tapi patung pusatnya itu 4 itu tadi. Latta, Uzza, Manata, Hubbal. Mereka ketika ada masalah datang ke patung Tuhan mereka, kemudian mereka meminta kepadanya. Mereka ketika menyembelih datang ke patung tersebut, kemudian disembelih di dekat patung tersebut. Persembahan istilahnya, persembahan kepada patung Tuhan-Tuhan mereka. Bahkan mereka orang-orang Arab itu, mereka patung itu atau Tuhan mereka itu menjadi sebagai simbol daripada status sosial mereka. Artinya begini, artinya orang yang kaya maka mereka akan membuat patung, membuat Tuhan dengan kekayaannya, dan itu akan menjadi kebanggaan mereka. Orang yang kaya raya, dia yang memiliki emas, mereka akan bikin patung dari emas. Setelah bikin patung dari emas, kemudian mereka sembah patung emas tersebut. Orang yang di bawahnya, yang tidak memiliki emas, hanya memiliki perak, mereka bikin patung Tuhan dari perak yang mereka miliki. Setelah jadi, kemudian mereka sembah. Orang yang di bawahnya tidak memiliki perak, mereka hanya memiliki kayu, mereka bikin patung dari kayu. Mereka bikin patung dari kayu, kemudian mereka setelah jadi mereka sembah. Ada yang juga dari batu, mereka bikin dari batu, setelah itu kemudian mereka sembah. Bahkan ada juga yang dari gandum. Dari gandum, kayu tidak punya, batu tidak punya, kemudian apalagi emas perak. Mereka bikin dari gandum, bikin adonan, kemudian dibentuklah adonan roti berbentuk patung. Setelah jadi patung, mereka sembah. Bahkan ketika mereka kehabisan makanan, tidak ada lagi yang mesti dimakan, mereka kemudian minta izin kepada patung yang mereka sembah, roti patung tersebut, kemudian mereka makan patungnya sendiri, Tuhannya sendiri mereka makan. Itu saking jahiliyahnya, saking bodohnya orang-orang Mekah saat itu, orang-orang Arab pada umumnya pada saat itu. Jadi saking bodohnya, Tuhan mereka sendiri mereka makan. Makanya Nabi merasa bahwa ini adalah kesesatan. Tuhan itu tidak seperti ini. Ini enggak benar, perilaku seperti ini enggak benar. Sudahlah kehidupan carut marut di situ di Ka'bah. Kemudian Nabi akhirnya menjelang umur 40 tahun itu, beliau saking prihatinnya melihat kehidupan orang-orang Mekah, maka beliau beruzlah, melakukan tahannuf. Beliau jalan ke Gunung Thur atau ke Jabal Nur, kemudian beliau naik terus. Kalau kita mungkin pernah haji ataupun umroh ke sana, kita akan dibawa ke Jabal Nur. Kemudian di Jabal Nur di atas itu ada satu gua yang namanya Gua Hiro. Ini perjalanan kalau dari Mekah itu jauh, lumayan jauh. Naik ke gunung, kemudian di atas ada gua. Nah, Nabi dari gua tersebut bisa bertahan sambil memandang kehidupan penduduk Mekah.
Jadi dari Gua Hira tersebut terlihat kehidupan penduduk Mekah itu seperti apa, karena nggak ada bangunan saat itu, nggak bangunan tinggi, nggak ada saat itu. Jadi terlihat, oh itu Ka'bah, Nabi penglihatannya tajam, itu Ka'bah, orang-orang Mekah seperti ini orang. Jadi Nabi masuk ke dalam Gua Hira, kemudian beliau bertahanuf, minta izin kepada istrinya, kemudian bertahanuf di sana, beribadah, menyepi, sehari 2 hari. Kalau habis bekal, beliau pulang, kemudian minta bekal ke Siti Khadijah, kemudian berangkat lagi ke Gua Hira. Kadang-kadang kalau kehabisan bekal, dikirim oleh Khadijah. Ini Khadijah sosok istri yang sangat luar biasa, ngirim jalan kaki. Khadijah seorang bangsawan, orang kaya, tapi dia taat kepada suaminya. Jalan naik ke Gua Hira, naik tinggi sekali Gua Hira itu. Setiap hari sampai waktunya pada bulan Ramadan, ketika Nabi sedang bertahanuf di dalam Gua Hira, sedang beribadah, sedang menyibukkan diri, tiba-tiba Nabi melihat ada satu makhluk yang menggantung antara langit dan bumi. Makhluk itu makhluk yang belum pernah beliau lihat. Itulah Jibril, yang mana Jibril itu menampakkan diri dalam bentuk aslinya. Jadi Jibril menampakkan diri dalam bentuk aslinya itu, yaitu ketika turun membawa tanggal 17 bulan Ramadan itu, ketika akan datang kepada Nabi Muhammad SAW, menggantung. Nabi kaget. Setelah itu kemudian turun. Malaikat itu turun, terus datang masuk ke dalam Gua Hira, datang kepada Nabi. Nabi kaget. Kemudian tiba-tiba malaikat itu mendekat kepada Nabi. Nabi Muhammad didekap oleh malaikat tersebut, oleh Jibril. Kemudian setelah didekap sampai Nabi, kata Nabi, saya merasakan kesulitan untuk bernafas. Setelah itu dilepaskan. Kemudian tiba-tiba Jibril berkata, Iqra, bacalah ya Muhammad. Kemudian Nabi mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Kemudian Jibril tiba-tiba mendekat kembali untuk yang kedua kalinya. Kemudian dia mengatakan, setelah itu sampai kata Nabi, saya hampir sesak. Dilepaskan lagi oleh Jibril. Kemudian Jibril berkata lagi, Iqra. Nabi Muhammad ketika dibaca, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca, kata Nabi Muhammad. Didekap lagi oleh Jibril. Sampai 3 kali Jibril mendekap. Setelah itu Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah surat yang pertama, ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah sebagai bentuk bukti pembaiatan bahwasanya ini adalah sebagai beliau Nabi Muhammad sebagai nabi, itu dengan turunnya ayat yang pertama, yaitu Iqra atau surat Al-Alaq. Ketika itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wahai Muhammad, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Jadi ini perintah kepada kita, kepada Nabi Muhammad dan kepada kita sekalian, bacalah. Disuruh belajar, kita disuruh membaca. Tapi apapun bacaan yang kita baca, dasarnya adalah harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Dasarnya harus dengan nama Tuhanmu. Sandarkan semuanya kepada Tuhan, sandarkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau semuanya kita membaca dikarenakan karena Allah, dasarnya karena Allah, maka kita akan mengembalikan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan banyak perselisihan kalau kita membacanya karena Allah dengan menyebut nama Allah. Ini bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau kita baca, ingatlah bahwasanya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya harus hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqal insana min 'alaq, yang mana Allah telah menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu segumpal daging, segumpal darah. Kemudian khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, bacalah wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah zat yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan kepada manusia
bil qalam, dengan menggunakan qalam, pena. Ini pena juga sebagai sarana untuk kita belajar. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah telah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang manusia tidak ketahui. Nah, setelah itu, setelah Jibril menyampaikan surat Al-Alaq dari ayat pertama sampai ayat yang kelima, kemudian Jibril kemudian pergi. Setelah Jibril pergi, Nabi Muhammad menggigil takut karena baru pertama dalam hidupnya melihat makhluk yang seperti itu, makhluk yang sangat asing bagi beliau. Kemudian Nabi Muhammad turun dari Gua Hira, bergegas pulang ke rumah, Setelah pulang ke rumah, kemudian Nabi Muhammad SAW sampai ke rumah Khadijah, langsung masuk. Langsung Nabi mengatakan, zammiluni. Oh, Khadijah menggigil beliau, zammiluni, selimuti aku, kata Nabi Muhammad. Kemudian Khadijah, istri soleha, dia ngambil selimut, kemudian diselimuti kanjeng Nabi. Setelah itu ditanya oleh Khadijah, ada apa wahai suamiku? Kemudian Nabi pun menceritakan apa yang telah alaminya, yaitu beliau belum mengetahui bahwa itu adalah Jibril, belum melihat kejadian semacam itu. Kemudian Khadijah kemudian mengatakan, wahai suamiku, wallahi, demi Allah, tidak akan datang menimpa kepadamu kecuali pasti kebaikan. Engkau adalah orang yang rajin bersedekah, engkau adalah orang yang rajin bersilaturahmi, engkau orang yang suka menengok orang yang sakit, engkau orang yang selalu berbuat kebaikan, menebar kebaikan. Maka saya yakin demi Allah yang datang itu bukan sesuatu yang akan membawakan keburukan untukmu, tapi pasti itu akan membawa kebaikan. Setelah itu Nabi Muhammad kemudian tenang. Setelah mendengar daripada Siti Khadijah itu, tenang. Tadinya Nabi Muhammad takut akan menimpa kepada dirinya sesuatu yang buruk. Kemudian setelah ditenangkan oleh Siti Khadijah, Muhammad pun menjadi tenang. Ini juga pelajaran bagi istri yang solehah. Ketika suami mempunyai masalah, mendapatkan masalah apapun, ketika datang ke rumah, hibur. Walaupun saat itu mungkin istri juga sedang punya masalah yang lain, tapi hibur suami ketika baru datang ke rumah. Dan setelah itu Siti Khadijah, beliau memiliki paman. Pamannya itu seorang pendeta Nasrani yang lurus, yang hanif, yang masih memegang kitab pegangannya, yaitu Injil yang asli. Datanglah Siti Khadijah kepada Waraqah bin Naufal, punya paman namanya Waraqah bin Naufal, seorang pendeta. Kemudian disampaikanlah kepada pamannya, wahai paman, saya ini mau menceritakan sesuatu. Apa? Suami saya mengalami gini. Terjadi kepadanya, datang seseorang, diceritakan oleh Siti Khadijah kepada pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal. Kemudian begitu mendengar cerita semacam itu, Waraqah bin Naufal, saat itu beliau sudah dalam keadaan sudah buta, sudah tua. Kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan, dia hafal Injil. Kemudian dia mengatakan, ketika diceritakan oleh Siti Khadijah semacam itu, Waraqah bin Naufal mengatakan, hadzan namus, ini adalah namus yang turun kepada Musa, turun kepada Isa, turun kepada Ibrahim. Kata Waraqah bin Naufal, ini adalah namus. Namus itu dalam bahasa Persia, artinya Jibril. Inilah Jibril yang turun kepada, yang dulu pernah turun kepada Adam, turun kepada Musa, kepada Jibril, turun kepada Ibrahim, turun kepada Isa. Wahai keponakanku, kata Waraqah, seandainya aku diberi panjang umur oleh Allah, aku akan ikut kepada agama suamimu itu, karena inilah yang ditunggu-tunggu, yang di dalam Injil, di dalam Taurat disebutkan bahwa akan datang nabi terakhir, nabi penutup, nabi yang akan menyempurnakan semua risalah, yang semua umat harus tunduk, harus taat, harus iman kepadanya. Maka aku beriman kepadanya. Seandainya aku diberi panjang umur oleh Allah, maka yakin aku akan beriman kepadanya, dan aku akan berada di barisannya, dan aku akan berjuang untuk membelanya, karena dia akan menghadapi masalah, akan menghadapi perjuangan yang sangat berat ke depannya. Itu kata Waraqah bin Naufal. Kemudian tenanglah hati Khadijah. Setelah itu kemudian dia pulang. Nah, disampaikan lagi kepada Nabi Muhammad SAW.
Nabi masih menggigil saat itu. Ketika Nabi beberapa hari diam di rumah, maka berselimut terus, nggak mau keluar rumah Nabi saat itu. Kemudian turunlah lagi dari Jibril, turunlah. Jadi sebelum Jibril masuk itu di pintu, Jibril tidak berani, tidak mau masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad kecuali minta izin dulu. Ini luar biasanya Nabi Muhammad. Jibril mau masuk minta izin dulu, mengetuk pintu, mau masuk, permisi. Tapi Nabi semakin takut. Ini suaranya suara yang seperti yang kemarin. Kata Nabi Muhammad. Tidak dikasih itu, tidak dibukakan. Kemudian akhirnya ketika Jibril terus meminta izin masuk, Siti Khadijah, cerdas Khadijah itu. Khadijah itu cerdas, sungguh wanita yang sangat cerdas Khadijah itu. Kemudian dia mengatakan bahwasanya, baiklah, aku akan tes kalau dia benar malaikat. Nah, akhirnya maka akan kelihatan dia malaikat atau setan yang datang ini, kata Khadijah. Kemudian Khadijah pun membuka bajunya. Dia membuka bajunya, dia bertelanjang, kemudian bukakan pintu, menyuruh tamunya itu masuk. Begitu dibukakan pintu, langsung kabur. Kata Khadijah, oh berarti kalau melihat aurat dia kabur, berarti ini adalah betul malaikat. Kalau setan masuk, kalau setan. Akhirnya begitu Jibril datang lagi, kemudian dipersilahkan masuk oleh Nabi Muhammad. Kemudian turunlah ayat surat yang kedua, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kata Jibril. Disampaikan ayat yang berikutnya, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah, fa'anzir, maka sampaikanlah kepada umatmu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwahlah engkau. Nah, ini merupakan yang kedua, ini merupakan langsung perintah dari Allah supaya Nabi Muhammad jangan diam di rumah. Nabi Muhammad perintah dari Allah supaya Nabi Muhammad berdakwah kepada umat-umatnya yang sesat saat itu untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu daripada sekilas tentang bagaimana proses turunnya Al-Quran surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat kelima ini yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan pada saat Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala di usianya yang ke-40. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.